Gimana kalau saya bilang obat-obatan paling canggih di masa depan ternyata justru tersembunyi di dalam ramuan-ramuan kuno? Nah, hari ini kita bakal mengupas tuntas kisah luar biasa dari sebuah akar ajaib asal Indonesia yang sekarang ini lagi jadi sorotan dunia sains modern. Kunyit Jawa. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Mungkinkah akar kuno yang udah direbus sama nenek moyang kita selama berabad-abad ternyata beneran memegang kunci buat ngatasin tantangan kesehatan modern? Jawabannya kayaknya sih bakal bikin Anda kaget. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Dan inilah dia bintang utama kita, rimpang kunyit Jawa. Lihat deh warna orange-nya yang cerah dan khas itu. Di Indonesia kita lebih kenal dia dengan nama temulawak. Dan percaya deh, ini bukan sekedar bumbu dapur biasa. Di dalam akar yang kelihatannya sederhana ini, tersimpan kekuatan yang wow, luar biasa. Oke, sebelum kita pakai jas lab dan lihat si temulawak ini di bawah mikroskop, yuk kita mundur dulu sedikit ke belakang. Soalnya, untuk benar-benar ngerti temulawak, kita harus paham dulu tradisi penyembuhan yang udah menggunakannya selama ribuan tahun. Ini tuh semacam kearifan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, kunci buat memahami betapa pentingnya temulawak itu ada di satu kata, jamu. Jamu itu kan sistem pengobatan herbal tradisional khas Indonesia. Dan temulawak, wah dia itu salah satu bahan yang paling penting dan paling dihormati dalam banyak banget resep jamu. Jadi dulu itu temulawak dipakai buat apa aja sih? Coba siap-siap ya, soalnya daftarnya panjang banget. Mulai dari penyakit liver, masalah pencernaan, radang sendi, sampai ruam kulit, bahkan buat nambah nafsu makan dan nurunin demam anak-anak. Ini tuh udah kayak apotek hidup yang tumbuh langsung di pekarangan rumah. Oke, sejarahnya kita udah dapat. Sekarang yuk kita ganti topi, jadi ahli botani, dan kenalan lebih dekat sama tanamannya. Sebenarnya, apa sih Curcuma santorhiza itu? Jadi ini tuh tanaman tahunan yang tumbuhnya bergerombol gitu, daunnya panjang dan lebar. Terus bunganya cantik dan khas banget. Tapi bagian yang paling berharga tentu aja rimpangnya yang tumbuh di bawah tanah. Temulawak ini aslinya dari Kepulauan Indonesia. Tapi karena reputasinya sebagai tanaman super berkhasiat, dia jadi begitu berharga sampai sekarang budidayanya udah nyebar ke seluruh Asia Tenggara, termasuk ke Malaysia, Thailand, dan juga Filipina. Biar kebayang nih betapa pentingnya tanaman ini, coba dibayangin. Di tahun 2019 aja, Indonesia itu memproduksi hampir 30 juta kilogram temulawak. Itu angka yang gede banget, yang nunjukin betapa besar permintaan dan nilai tanaman ini di negara asalnya. Oke, dari kebun dan dapur tradisional, sekarang perjalanan kita lanjut ke laboratorium yang serba steril. Nah, disinilah sains modern mulai ambil alih, mencoba memecahkan kode-kode rahasia yang tersembunyi di dalam akar berwarna orange ini. Disinilah titik pertemuan yang paling menarik. Di satu sisi kita punya kearifan kuno yang udah teruji oleh waktu. Di sisi lain, kita punya metode ilmiah modern yang presisi. Terus, apa yang terjadi waktu keduanya bertemu? Ternyata, sains itu bukan menggantikan tradisi, tapi justru ngasih bahasa baru untuk ngejelasin keajaiban yang selama ini udah dirasakan sama para penyembuh tradisional. Jadi, apa sih bahan rahasia di dalam temulawak? Para ilmuwan udah nemuin lebih dari 40 senyawa aktif. Tapi ada dua kelompok utama yang jadi bintangnya. Yang pertama, itu terpenoid dengan jagoannya xanthorizol, dan yang kedua kurkuminoid yang mungkin Anda lebih familiar dengan kurkumin. Nah, dua kelompok inilah yang jadi target utama para peneliti. Dan sekarang, bagian yang paling seru. Yuk kita lihat datanya ngomong apa. Ini dia bukti-bukti ilmiah yang mulai menyambungkan titik-titik antara ramuan tradisional dengan reaksi biokimia di dalam tubuh kita. Pertama, soal sifat antimikrobanya. Masih ingat kan tadi penggunaan tradisionalnya buat masalah kulit dan perut? Ternyata, ekstrak temulawak itu terbukti ampuh banget melawan berbagai bakteri jahat, termasuk yang bikin keracunan makanan dan infeksi kulit. Bahkan, efektif juga buat melawan jamur seperti Candida. Nyambung banget kan? Terus, peradangan. Ini nih biang keladi banyak penyakit modern. Penggunaan temulawak buat radang sendi itu ternyata tepat sasaran banget. Senyawa xanthorizol di dalamnya itu kerjanya kayak saklar yang bisa matiin sinyal kimia pemicu radang di tubuh kita. Ini koneksi langsung yang keren banget antara tradisi dan biokimia. Salah satu klaim tradisional terbesar untuk temulawak itu kan kemampuannya menyembuhkan penyakit hati. Dan ternyata penelitian modern mendukung penuh klaim ini.
Studi nunjukin kalau temulawak punya efek hepatoprotektif. Artinya, dia secara aktif ngelindungin sel-sel hati kita dari kerusakan akibat racun. Terus gimana dengan kulit? Nah, ini juga menarik banget. Coba bayangin, kolagen itu kayak jaring penyangga yang bikin kulit kita kenceng. Senyawa xanthorizol dalam temulawak itu melakukan dua hal sekaligus. Pertama, dia menghentikan enzim yang merusak jaring itu, dan kedua, dia juga merangsang tubuh buat bikin jaring kolagen yang baru. Potensinya sebagai bahan anti penuaan alami kuat banget. Jadi, kita udah lihat masa lalunya yang kaya akan tradisi dan masa kininya yang didukung penuh sama sains. Lalu, gimana dengan masa depan akar yang luar biasa ini? Yuk kita intip sedikit apa yang menantinya di depan. Kutipan dari sebuah ulasan ilmiah ini nyimpulin semuanya dengan sempurna. Gampangnya gini, semua yang kami temukan di lab ternyata mendukung penggunaan tradisional tanaman ini. Ini tuh kayak stempel validasi dari dunia sains untuk kearifan kuno. Tapi, penelitian ini masih jauh dari selesai loh. Para ilmuwan masih punya banyak pertanyaan besar. Misalnya, gimana efek temulawak kalau digabungin sama herbal jamu lainnya? Terus, apa ada senyawa berharga di bagian lain tanaman selain di akarnya? Dan yang paling penting, gimana persisnya sih mekanisme molekuler di balik semua efek yang keren ini? Nah, ini semua membawa kita ke sebuah pemikiran yang lebih besar. Kisah temulawak ini jadi bukti nyata gimana kearifan kuno dan sains modern itu bisa banget jalan bareng, saling melengkapi. Dan ini bikin kita jadi bertanya-tanya, kira-kira berapa banyak lagi ya obat kuno di luar sana yang diam-diam masih menunggu giliran untuk dibuka rahasia penyembuhannya oleh sains?